Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Anak ibu yang soleh-solehah. Bertemu lagi hari ini dengan Ibu Yuli di pembelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang menulis huruf hijaiyah terpisah dan bersambung. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi menulis huruf hijaiyah bersambung dan kata Arab secara bersambung. Yang pertama, coba kalian perhatikan pada halaman 10 dan 11. Di sana ada huruf-huruf hijaiyah di dalam tabel, huruf-huruf hijaiyah pada tabel. Nah, anak-anak, jadi di dalam tabel ini adalah cara-cara penulisan huruf hijaiyah yang disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, misalnya huruf ba, jika penulisannya dipisah maka bentuknya seperti ini ya anak-anak ya. Jika dia dipisah bentuknya seperti ini disebut ba tunggal, huruf ba tunggal. Kemudian, nah misalkan huruf ba ini disambung dan dia berada di awal, maka bentuk penulisannya seperti ini ya anak-anak ya. Ba di awal, bentuk penulisannya seperti ini. Lalu jika ia disambung dan berada di tengah, maka bentuk penulisannya seperti ini ya anak-anak ya. Kemudian lagi, jika disambung dan dia berada di akhir, maka bentuk penulisannya akan seperti ini ya anak-anak ya. Nah, hurufnya ba ya. Bisa paham ya? Ba tunggal seperti ini. Ba tunggal yang ditulis terpisah seperti ini ya. Kemudian ba di awal, penulisan di awal secara bersambung seperti ini, kemudian di tengah seperti ini, dan di akhir seperti ini. Oke, ibu contohkan lagi ya. Contoh yang kedua ada huruf kha. Hak tunggal atau hak terpisah. Nah, kemudian huruf ha di awal. Huruf ha di awal. Jangan lupa dikasih titik. Huruf ha ada titiknya. Ha tidak ada titiknya, dengan ha ada titiknya. Kemudian ha di tengah. Kemudian ha di akhir. Di atasnya dikasih titik. Bisa ya, pintar ya. Oke, nah, begitu juga dengan huruf-huruf hijaiyah lainnya. Bisa kalian lihat di halaman 10 sampai 11 ya. Di sini bisa kalian lihat ya, di situ ada contoh-contoh penulisan huruf hijaiyah bersambung, bentuk tunggalnya atau bentuk terpisahnya, lalu bentuk awal, tengah, dan akhirnya. Oke, ibu lanjutkan yang kedua. Yang kedua yaitu huruf-huruf hijaiyah yang hanya mempunyai bentuk tunggal dan akhir. Maksudnya bagaimana, Bu? Ya, maksudnya adalah huruf ini jika ditulis, Ibu ulangin, maksudnya adalah huruf-huruf ini jika ditulis bersambung dia tidak memiliki perubahan bentuk di awal dan bentuk tengah, dan dia hanya memiliki bentuk perubahan di akhir. Jika ditulis bersambung, ada huruf apa saja? Yaitu ada huruf alif, do, zo, ro, za, wa, lam alif, dan ta marbuthoh. Nah, sekarang perhatikan ibu menulis. Ibu akan menuliskan cara atau contoh penulisan huruf-huruf yang hanya mempunyai bentuk tunggal dan akhir. Berarti dia tidak memiliki bentuk awal dan juga tengah. Yang pertama ada huruf alif atau huruf A.
Bentuk awalnya tidak ada, bentuk akhirnya juga bentuk tengahnya tidak ada, kemudian dia memiliki bentuk akhir. Bagaimana bentuk akhir untuk huruf alif? Nah, kemudian setelah huruf alif atau huruf A ada huruf do. Bentuk awal tidak ada, di tengah juga tidak ada, kemudian dia memiliki bentuk akhir saja. Kemudian ada huruf za. Za ada titiknya ya. Dia juga tidak memiliki bentuk awal dan tengah, tetapi dia memiliki bentuk akhir saja. Huruf za. Kemudian ada huruf ro. Dia juga tidak memiliki bentuk awal dan tengah, dia hanya memiliki bentuk akhir. Ro di akhir bagaimana, Bu? Ya, seperti ini. Coba dilihat. Kemudian huruf apa lagi? Ada huruf za. Za. Nah, bentuk akhirnya seperti ini ya. Sama dengan ro, cuman dia memiliki titik. Kemudian ada huruf wa. Wa di awal sama, tidak ada. Kalau wa di awal bentuknya sama, wa juga. Kemudian wa di tengah sama, kalau wa di akhir Nah, kemudian yang terakhir ada huruf hijaiyah lam alif. Lam alif juga tidak berubah ya, dia memiliki bentuk akhir seperti ini. Kemudian ada ta marbut hoh. Ini disebutnya ta marbut hoh. Dia juga tidak memiliki bentuk awal dan tengah, tetapi dia memiliki bentuk akhir jika ditulis bersambung. Nah, jadi huruf alif, do, za, ro, za, wa, lam alif, dan ta marbut hoh adalah huruf yang tidak dapat disambung dengan huruf sesudahnya, tetapi dapat disambung dengan huruf sebelumnya. Huruf lam alif, untuk lam alif tetap dilambangkan dengan huruf L. Nah, adapun huruf alifnya tidak dilambangkan, jadi disebutnya L saja, begitu ya. Kemudian Ibu lanjutkan ke yang nomor 3. Yang ketiga yaitu ada huruf yang hanya mempunyai bentuk tunggal, yaitu huruf hamzah. Nah, huruf hamzah hanya mempunyai bentuk tunggal. Nah, anak-anak, langsung saja kita praktek menulis kata Arab bersambung dengan huruf hijaiyah. Yang pertama ada kata sakila. Nah, sya di awal,
kemudian huruf ko di tengah, kemudian huruf la di akhir. Nah, sekarang kita tulis bersambung. Syakila. Nah, kemudian yang kedua ada kata tola'a. To di depan seperti apa ya? Coba kita lihat. To di depan seperti ini. Kemudian la di tengah. Kemudian huruf ain di akhir. Nah, sekarang kita tulis secara bersambungnya ya. Kita tulis lafalnya secara bersambung. Tola'a. Bisa ya anak-anak ya. Kemudian ibu contohkan lagi yang nomor 3 di sini. Ada huruf, ada kata amila. Nah, kita tulis huruf hamzah ain di depan. Kemudian huruf ma di tengah. Kemudian huruf la di akhir. Nah, sekarang kita tulis lafalnya secara bersambung. Amila. Nah, kemudian ada kata dakhala. Kita tulis do di depan. Huruf do ini dia memiliki bentuk tunggal dan akhir saja, berarti do-nya tetap tidak berubah. Do. Kemudian huruf ha di akhir. Ha di tengah. Kemudian la di akhir. Nah, sekarang kita tulis lafalnya. Do. Nah, huruf do-nya tetap ya, tidak berubah bentuknya maupun di awal dan di akhir. Dakhala. Nah, sekarang kita berlatih lagi menulis kata sunbulatin secara bersambung. Perhatikan. Nah, itu
ya. Kemudian ada kata Rasyidun. Roknya tidak berubah karena di awal huruf ro tidak bisa berubah. Kemudian do-nya juga tidak berubah. Mantap ya. Nah, anak-anak, itulah contoh-contoh penulisan huruf hijaiyah secara bersambung. Jadi ada huruf hijaiyah yang dapat disambung dan ada juga yang tidak dapat disambung dan hanya memiliki bentuk tunggal dan akhir. Baik anak-anak, ibu rasa kalian sudah paham dan mengerti ya. Sekarang ibu akan memberikan latihan, silahkan dikerjakan secara mandiri dan jujur. Berikut latihannya. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita